Ernest dan juga Bung Rahman Nasution dan rekan-rekan yang lain. Suaranya. Jadi begitu terlihat sekali secara tertutup sistematis dan masif itu sangat kelihatan sekali. Hampir 80-90% mulai ASN itu terlibat langsung, mulai dari sekda sampai dengan kepala-kepala dinas, camat-camat maupun kepala desa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ASN itu terus tenaga kontrak itu disebarkan di seluruh kecamatan. Yang harusnya mereka memilih di kabupaten, mereka pakai A5 untuk disebarkan di kecamatan untuk memilih di setiap kecamatan. Jadi misalnya si A berasal dari kecamatan Babar, ASN itu dikirim ke Babar sana dengan menggunakan A5. Babar itu kecamatan Pulau Babar, ada Babar Barat, ada Babar Timur. Misalnya kecamatan Leti dikirim ke kecamatan Leti, kecamatan Kisar dikirim ke kecamatan Kisar. Jadi itu terlihat sekali. Bahkan dalam setiap kampanye itu petahana selalu dijemput oleh kepala desa, dijemput oleh ASN, mereka dijemput dengan motor dan sebagainya dan sebagainya. Mainnya itu terang-terangan sekali. Kami punya bukti-bukti semua. Sehingga seringkali juga kami melapor, misalnya kita lapor di Bawaslu Kabupaten. Itu adik kandung daripada petahana ini namanya Yani Noak. Dia camat di Kisar Utara. Dia bagi-bagi uang satu orang 1,5 juta. Lalu saat dia bagi di teman kami untuk memilih pasangan, memilih kakaknya, pasangan nomor 2, saya nomor 1. Ketika dia bagi, lalu tim kami ini melapor dan kasih uang 1,5 juta itu. Kami lapor di Bawaslu, tetapi sampai hari ini tidak jalan. Semua yang kami laporkan selalu mandek. Tetapi ada satu peristiwa yang terjadi di Babar Barat, tepatnya di Desa Leciara. Itu kepala desanya bersama beberapa orang. Begitu laporan masuk, dengan cepatnya mungkin 5 hari sudah disidangkan itu perkara. Lalu mereka sampai masuk penjara 1 bulan. Tetapi laporan kami satu pun tidak digubris, tidak dibahas. Satu-satunya yang dinaikkan perkaranya untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rasman tentang sekda. Sudah ada rekomendasi Bawaslu untuk dipidanakan. Tetapi Gakumdu dalam hal ini gabungan kejaksaan dan kepolisian, termasuk juga Bawaslu dalamnya, itu mengatakan bahwa kurang bukti. Selalu alasannya kurang bukti. Tidak memenuhi unsurnya tidak terpenuhi. Selalu alasannya seperti itu. Akhirnya ada satu saksi yang saya bawa langsung dari Babar Timur, saya bawa langsung ke Jakarta. Lalu kami melapor di Bawaslu. Lalu dari Bawaslu Pusat memberikan rekomendasi ke Bawaslu daerah. Kemarin mereka dengan cepat bertanya kepada saya dan sebagainya, termasuk saksi ini. Itu terkait dengan money politik. Lalu ada ancaman dari tim suksesnya Benyamin Thomas Noak yang bernama Mos Mahuri. Dia ancam bahwa karena ini yang saksi yang saya bawa ini, dia tahu, dia diancam karena istrinya itu tenaga kontrak. Akhirnya dia diancam bahwa hati-hati istri kamu nanti terancam diberhentikan dari tenaga kontrak, pegawai kontrak. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa tolong hapus itu semua rekaman-rekaman video yang terima uang itu, tolong dihapus. Karena dia merekam itu, terima uang itu. Tolong dihapus. Karena Benyamin Thomas Noak ini siap bayar berapapun asal dia mau hapus. Benyamin Thomas Noak ini yang petahana ini siap bayar berapapun. Terus ada yang SMS dia juga mengatakan bahwa tolong bantu Bapak untuk hapus itu
rekaman-rekaman. Karena Oyang Noak sudah keluar uang banyak. Oyang Noak ini panggilan dari Benyamin Thomas Noak. Panggilan hari-harinya. Itu SMS-nya ada semua. Kami punya bukti-bukti semuanya yang tadi sudah diuraikan Bang Rasman itu. Kami punya bukti-bukti semua. Hingga kami melapor di Bawaslu. Lalu Bawaslu Pusat sudah respon dengan baik. DKPP kami sudah daftar juga dan Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu Mahkamah Konstitusi hanya menyidangkan soal angka-angka, tetapi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru, Mahkamah Konstitusi bisa juga menerima perkara sengketa TSM. Jika itu terbukti, maka peluang untuk diskualifikasi itu bisa terjadi, sangat besar sekali. Terlebih lagi, Ketua KPUD Maluku Barat Daya, dia ikut membagi-bagi uang kepada pasangan kami yang di pihak kami 01, lalu dia mengatakan bahwa untuk apa kalian pilih 01? Pergi dan beritahu agar supaya pulang ke kampung, kasih tahu agar supaya pilih 02. Dikasih uang. Dan kepala marga itu dikasih 600.000. Nah, kalau seorang decision maker di dalam penyelenggara pemilu sudah ikut membagi-bagi uang, siapa lagi yang kita mau percaya? Untuk apa ada pilkada? Lebih baik nggak usah pilkada, langsung tunjuk aja orangnya langsung. Secara otomatis pasti dia berpihak ke sana dan itu sudah pasti secara tertutup dan masif itu pasti sudah dijalankan semuanya. Karena dia mengatur semuanya dari KPPS segala macam dia ngatur. Jadi terlihat sekali mereka bermain secara terang-terangan, baik money politiknya, bahkan membagi sembako COVID itu dibagi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tengah-tengah masa tenang tanggal 6 Desember. Itu kan masa tenang. Bupati ini begitu dia selesai cuti langsung dia kan sebagai seorang bupati mestinya dia melarang, tapi dia mengizinkan untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini memakai pihak ketiga bernama Martin Niru. Mereka bagi-bagikan sembakonya, lalu ketangkaplah itu sembako-sembako semuanya. Kemudian Kepala Dinas Perindak ini dia lempar itu semua daftar-daftar itu dia lari. Terus Kepala Dinas Perhubungan juga sama. Dia mengintimidasi orang, dia mengancam orang. Kalau tidak pilih 02 maka akan diberhentikan, akan dipecat, akan dipindahkan. Camat, sekcam semuanya merata. Termasuk juga di dalamnya Sekda. Sekda punya rekaman suara semuanya, lengkap semuanya. Makanya kan direkomendasi untuk dipidanakan. Dia mengajak, dia bahkan ikut turun ke tempat-tempat, dia ke kecamatan-kecamatan, dia bermain secara terbuka. Dan ini sepertinya Panwas juga melihat dibiarin aja, didiemin aja. Jadi lapor-lapor kita ke Panwas, ke Bawaslu, dianggap nggak ada arti apa-apa. Tetapi kalau kesalahan dari kita sedikit saja, wah itu sudah dibesar-besarkan. Nah, makanya itu dalam dalam kampanye juga. Kalau kami kampanye itu sampai ribuan orang. Bahkan saya dengan Bang Hercules waktu turun dengan wakil saya. Kebetulan wakil saya itu adik kandungnya wakil gubernur Maluku sekarang. Jadi waktu kami datang itu dijemput ribuan orang. Kampanye juga manusia ribuan dan bahkan ratusan. Nah, lawan kami lihat ini biasa-biasa aja. Nggak ada euforia seperti yang orang mau jemput. Di sana itu ada 3 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3. Basis kami itu ada dapil 2, dapil 3. Dan dari pilkada ke pilkada, jarang kalau kami ini bisa kalah dari dapil 1 itu bisa menangin dapil 2, dapil 3. Tapi kali ini kita bisa kali dapil 2, dapil 3 itu nggak masuk di akal. Karena dalam kampanye kami sangat euforia masyarakat sangat luar biasa. Lalu kemudian dari hasil survei juga kami 5% di atas mereka. 31 Oktober itu dirilis hasil survei kami 5% di atas mereka. Tanggal 20 November saya suruh tim konsultan untuk turun survei lagi. Survei kami 6% di atas mereka. Udah pasti jadi, karena kalau saya sudah survei seperti begini, kalau sudah gini sudah pasti tidak mungkin meleset. Ternyata kita sudah lihat, kita pikir sudah aman semua. Ternyata begitu dengar hasilnya kami kaget, sangat kaget. Bahkan ini saksi kami lagi datang ini, satu orang itu bisa nyoblos 90 kali nyoblos. Satu orang bisa nyoblos 90 kali.
Ada yang nyoblos 2 kali, ada yang juga yang nyoblos 5 kali. Jadi TSM-nya itu sangat terlihat sekali. ASN bermain, kepala-kepala desa bermainnya sangat luar biasa. Begitu dia menang, ASN itu keluar loncat-loncat, kepala desa malah pawai-pawai begitu, keluar langsung ikut pawai, pimpin pawai. Nah ini kan sebetulnya tadi sudah sampaikan sama Bung Rasman tadi bahwa ini demokrasi di Indonesia ini mau dibawa kemana kalau semua orang modelnya seperti begini. Ini rusak total yang terstruktur tadi. Sistematis itu yang sudah diatur sedemikian rupa sampai termasuk masifnya itu yang gerilya bagi-bagi uang segala macam itu. Terlihat jelas sekali. Mainnya terang-terangan. Nah, sangat disayangkan mestinya Bawaslu termasuk KPU ini kan kita tidak minta untuk mereka harus berpihak kepada siapa, tapi cukup netral saja. Sehingga kita memilih ini kan kita memilih kepala daerah yang bersih agar bisa membangun dengan baik, memperbaiki daerah dengan benar. Tapi kalau sudah modelnya seperti begini, nanti akhirnya jadi politik balas jasa jadinya. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya.